Perkenalkan, nama saya Miftah Lasanah, Prodi PGSD semester 6, Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan Syekh Mansur. Di sini saya akan memenuhi salah satu tugas mata kuliah Pendidikan IPS 2, yaitu yang dipandu oleh Ibu dosen Yeni Sulaiman MPD terkait materi Ekonomi Koperasi Bisnis di Indonesia. Untuk lebih lanjutnya, silakan menyimak video berikut ini. Pengertian ekonomi. Ekonomi berasal dari bahasa Yunani oiko yang artinya rumah tangga dan nomos artinya aturan, kaidah atau pengelolaan. Salah satu cabang ilmu sosial yang khusus mempelajari tingkah laku manusia atau segolong masyarakat dalam usahanya, memenuhi kebutuhan yang relatif tak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang terbatas adanya. Lalu di sini ada pengertian koperasi, yaitu koperasi di negara Indonesia seperti yang dimaksud di dalam Undang-Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992 adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi yang sekaligus merupakan gerakan ekonomi rakyat berdasarkan atas asas kekeluargaan. Lalu di sini ada bisnis. Secara historis, bisnis berasal dari bahasa Inggris yaitu business. Berasal dari kata dasar busy yang artinya sibuk. Dalam konteks individu, komunitas, atau masyarakat, artinya yaitu sibuk dalam mengerjakan aktivitas dan pekerjaan yang mendatangkan keuntungan atau semua aktivitas oleh komunitas barang dan jasa. Lalu menurut Griffin dan Ebert tahun 2007, bisnis adalah organisasi yang menyediakan barang atau jasa dengan maksud mendapatkan laba. Di sini ada pentingnya ekonomi bagi Indonesia. Industri dari ekonomi kreatif sangat diharapkan membantu pertumbuhan perekonomian Indonesia. Selain itu, ada manfaat yang bisa didapatkan dari bidang ini, yaitu misalnya membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat Indonesia, menciptakan masyarakat Indonesia yang kreatif dan inovatif, kompetisi aktivitas di dunia bisnis yang lebih sehat, dan lain-lain. Lalu, koperasi bagi masyarakat. Koperasi bermakna sebagai suatu kumpulan kerjasama yang beranggotakan orang-orang maupun badan-badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 4 tentang keoperasian, fungsi dan perannya adalah membangun dan mengembangkan kompetensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya, berperan serta secara aktif dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Lalu, bisnis di Indonesia bagi masyarakat. Kegiatan yang dilakukan oleh individu maupun organisasi yang melibatkan proses pembuatan, pembelian, penjualan, atau pertukaran barang maupun jasa dengan tujuan menghasilkan keuntungan. Hal ini bagi masyarakat bisa mendapatkan seperti penghargaan dan pengakuan, menjadi bos bagi diri sendiri, menggaji diri sendiri, bisa mengatur waktu dengan leluasa, dan memiliki masa depan yang bagus. Contoh bentuk praktek ekonomi. Misalnya yaitu terjadi pada akad murabaah. Dalam hal ini, akad yang tergolong pada akad jual beli. Contoh, ada seseorang ingin membeli sebuah rumah seharga 100 juta. Maka pihak bank akan membelikannya untuk yang bersangkutan dan menjualnya seharga 150 juta. Transaksi ini dihalalkan dengan alasan akad yang disepakati. Lalu contoh bentuk dari praktek koperasi. Nomor 1 yaitu tentang KUD atau yang diartikan
koperasi simpan pinjam unit desa, yang artinya jenis koperasi yang dikelola oleh pedesaan yang mempunyai fungsi untuk memenuhi kebutuhan anggota masyarakat di pedesaan. Lalu ada KSU, yang artinya koperasi serba usaha. Artinya, koperasi yang dikelola oleh siapa saja yang sangat utama yaitu di kota-kota besar. KSU ini untuk menunjang perekonomian perkotaan karena kebutuhan usaha dan hidup di kota semakin tinggi. Contoh bentuk dari praktek bisnis yaitu contohnya penerapan dalam bisnis menyambut nama klien dengan baik. Saat raat atau pertemuan menjadi sangat penting dan menjadi menghormati ketika mengetahui nama klien yang akan diajak kerjasama. Hal ini juga bisa memberikan suasana bisnis yang sehat, nyaman, dan penuh kepercayaan. Yang kedua, hadir tepat waktu saat janji bertemu. Jika kita datang terlalu lama atau ngaret, atau bisa disebut juga dengan telat, sama saja bukan contoh bisnis yang baik. Datanglah tepat waktu ketika ada janji temu, apalagi ketika diadakan di luar kota. Jangan biarkan klien menunggu, apalagi jika menjadi tuan rumah atau si pengundang. Berdiri saat berkenalan dengan klien, jangan sampai terkesan terlalu pushy. Meski menjadi tuan rumah perusahaan, sikap sopan santun merupakan budaya yang baik diterapkan dalam berbisnis. Lalu, tidak segan mengucapkan terima kasih saat kegiatan meeting atau kontak dengan klien. Ini bisa menjadi salah satu pembangun citra yang baik. Selain itu, sudah menjadi keharusan bukan untuk berterima kasih pada orang lain dalam kehidupan bersosial. Lalu, membayar tagihan rapat. Rapat dan pertemuan bisnis seringkali terjadi di luar kantor, seperti kafe, ruang makan, di tempat mall, atau tempat-tempat lainnya. Biasanya ketika menjadi tuan rumah yang mengundang untuk selalu tepat dalam membayar tagihan. Jangan sampai klien yang mengeluarkan uangnya karena bisa memberikan citra yang kurang baik.